Ya, kita akan memulai ngobrol kita di acara Malam Kesaksian Online ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan kami boleh ada hingga hari ini. Kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan platform Instagram dan koneksi internet kami dalam acara Malam Kesaksian ini. Tuhan sendiri yang terus menjaga. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami obrolkan pada malam hari ini, boleh menginspirasi lebih banyak orang untuk mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di layar Bapak Ibu sudah hadir narasumber kami pada malam hari ini. Bapak Desemba Titahelu. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Saya mau panggil Bung atau Cak Bro. Des saja, Cak Des saja. Tapi ternyata dia lebih Surabaya. Iya, lebih dikenal sebagai Cak Des lah. Cak Des, oke. Surabayaan ae. Surabayaan ternyata. Ini orang uh, Tita Hello tuh Ambon ya, marga ya. Saya Orang Ambon, persisnya Saparua. Saparua, sama dengan Iya, Elias Pikal ya. iya. Sama dengan Elias Pikal, petinju legendaris Indonesia gitu. Dari kecil sudah di Surabaya atau dari lahir, Cak Des? Saya lahir di Surabaya, Ah, ah. namun umur 30 hari saya Mm-mm. dibawa pulang ke kampung halaman mami saya di Blitar. Oke. Jadi sejak umur 30 hari saya tinggal di kampung di Blitar sana. Itu Mm-mm. kampung dari kakek atau orang tua dari mami saya. Oke. Dan baru kembali Surabaya pada waktu kuliah atau? Setelah lulus SMA, Iya, setelah pada lulus mulai kuliah ya. SMA, ya karena saya kuliah di Surabaya, maka saya kembali ke tanah kelahiran Surabaya. Mm-mm. Ini menarik Bapak Ibu untuk kita berbicara dengan seorang pelukis. Nah, kita mungkin agak kaget kalau mendengar bahwa pelukis ini ternyata kuliahnya, jurusannya matematika, begitu. FMIPA ya, begitu ya, Cak Des. Iya, Kuliahnya matematika, ITS Surabaya, dan mengambil, saya tidak bisa bilang mengambil, atau memilih untuk menjalani kehidupan sebagai pelukis. Itu rasanya kok jauh banget jurusannya itu ya. Cak Des bisa cerita. ya banyak orang eh, menyangka atau berpikiran demikian. Hmm. Tetapi saya boleh bercerita sebetulnya pilihan jalan hidup ini tidak Mm-mm. lepas dari semua lintasan peristiwa Mm-mm. atau historis daripada kehidupan masing-masing orang. Hmm. Kebetulan saja saya yang setelah selesai sekolah saya SMA, saya Mm-mm. memilih jurusan matematik Mm-mm. juga terkait ketika saya masuk perguruan tinggi, saya Mm-mm. memilih matematika di ITS dan Ah. sekaligus mungkin juga terpengaruh bacaan-bacaan saya ketika SMP atau masa kecil Oh. saya
banyak membaca tentang tokoh-tokoh ilmuwan. Itu mungkin juga mempengaruhi kenapa pada waktu itu saya boleh dikatakan dalam tanda petik bercita-cita untuk menjadi saintis dan pilihannya adalah Oh, matematik. Namun dalam perjalanannya ketika saya kuliah matematik itu juga ya relatif saya agak lama untuk kuliah menyelesaikan bidang studi ini, dan di situ juga ada masyarakat kita di Indonesia umumnya menerjemahkan matematika itu sebagai ilmu pasti atau bahkan dikenal sebagai ilmu berhitung. Aritmatik itu sebetulnya hanya cabang dari matematika gitu. Matematika sendiri terjemahan dari bahasa Greek-nya itu adalah ilmu belajar. oke. Jadi dengan matematika seseorang itu semestinya dia bisa belajar apa saja sebagai dasar keilmuannya. Nah, itu mengapa Oh, matematik juga disebut sebagai mother of science. Jadi ilmu dari ilmu. Sama dengan ya. filsafat. Maka seringkali Mm-mm. filsafat dan matematik mendudukan dirinya sebagai twin sister. Kira-kira begitulah. Ah, Maka saya oh, merasa pilihan saya uh, ya sekitar 6 tahun yang lalu ketika saya ya. menetapkan diri uh, Mm-mm. pada waktu kalau menyimak perjalanan kesenian saya pada Mm-mm. waktu tahun 2016 pameran tunggal saya Mm-mm. pertama itu Mm. bertemakan Eureka, ini jalanku. Itu Oh, sebuah pergumulan yang sangat menurutku saya harus menentukan pilihan itu, dan dengan inspirasi dari seorang fisikawan saya nyatakan ini pilihan hidup saya untuk ya memilih jalan kesenian sebagai pilihan hidup saya. Sekilas mungkin itulah yang bisa saya terangkan. Cak Des, Anda Iya, melukis itu sejak kecil atau gimana? gemar dengan seni, Melukis. ya. Artinya ketika Oke. kecil SD dulu waktu ujian kelas 6, ujian kelulusan menggambar itu disuruh menggambar batik. Beberapa teman Oh, menggambar batik yang umum, kawung, itu saya menggambar batik dari lingkaran-lingkaran saya kreasi sendiri. Itu ada ketika SMP, guru gambar saya secara khusus dia tertarik dengan saya, tetapi kan pelajaran atau jurusan menggambar bukan sesuatu yang populer pada zaman saya. Dan rupanya matematik itu lebih dianggap bergengsi, mungkin juga pengaruh zaman juga lah kenapa pilihan saya lebih dekat ke matematik. eh, itu ada pengaruh kurun waktu zaman segitu. ah, dalam seni melukis itu kan banyak aliran. Ya. Mungkin ada belasan apa ya belasan aliran itu. Anda sendiri mengambil aliran apa tertentu atau apa? Kalau konteks sekarang sebetulnya begini, seni itu atau seorang pelaku seni atau biasanya orang awam mengatakan seniman itu cenderung mencari kebebasan. Yap. Kebebasan itu sesuatu yang itu modal atau spiritnya adalah kebebasan itu. Oke. Spirit kedua adalah untuk membuat karya yang berbeda. Nah, Mm-mm. dengan konteks itu sekarang ini kalau melihat seni itu sudah lagi tidak terkotak-kotak pada aliran. Dia Oke. akan melakukan apa saja yang mau dikerjakan ketika dia yakin itu di mendapatkan dorongan. Nah, itu yang kalau pameran bulan Desember kemarin bertepatan dengan Mm-mm.
ulang tahun saya yang ke-60, saya justru visual daripada atau gambar-gambar yang saya tampilkan itu adalah simbol-simbol matematik dan rumus-rumus matematik. Kira-kira begitulah. Jadi akan digolongkan kemana terserah publik lah. Kalau saya sendiri secara umum ya tidak terkotakkan pada aliran mana. Cuma dalam proses melukis, saya memang pernah belajar realis. Saya sebagai basic saya untuk memasuki ruang seni lukis itu ya realis lah. Dan itu saya belajar anatomi dari potret-potret yang saya lakukan. Oke. Oh. Ah, dalam perjalanan ini kan pameran yang kemarin itu pameran ketiga ya, Cak Des. Keempat ya. Keempat sebetulnya pameran tunggal saya yang keempat. Nah, pameran tunggal keempat. Ah, dalam perjalanan sekian tahun Anda melukis ini berubah akhirnya. Apakah berubah aliran yang Anda anut atau masih tetap realis gitu? Berubah lah. Pada Berubah tahap ya. pertamanya itu saya mengeksplorasi botol sebagai refleksi dari kehidupan saya pada waktu itu yang saya menganggap kekosongan hidup, maka saya mengedepankan ikon botol. Yang kedua begitu, tetapi pada pameran yang ketiga saya mengedepankan potret-potret karena itu proses belajar saya anatomi tentang potret dan saya sebagai rasa syukur saya yang sebelumnya saya anggap itu hanya kerap aja, tapi akhirnya saya bisa menerima itu sebagai anugerah saya melintasi belajar realis yang lebih fokus lagi ke potret itu. Baru yang keempat ini justru malah menjadi sesuatu yang banyak dipertanyakan ketika saya mengedepankan simbol-simbol matematik. Itu sudah melewati dari masa kontemporer. Dan ini yang sekarang sedang saya kerjakan. Ya. Yang menarik Bapak Ibu, jadi perjalanan kehidupan Cak Desemba ini bukan cuma seorang ilmuwan ya, matematik dalam bidang matematik, kemudian cuma melukis. Beberapa tahun yang lalu, beliau juga terjun gitu ya. Terjun atau diceburkan ke dalam dunia politik. Anda pernah menjadi calon senator mewakili Jawa Timur, begitu ya, Pak Cak Des? Iya. Itu apa memang kesukaan Anda mencoba hal-hal yang baru, jadi dari matematik mencoba pelukis, Anda mungkin akan mencoba ini atau punya tujuan apa yang harus saya capai dalam kehidupan ini? Salah saya juga terlibat di gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Surabaya mulai tahun 82 dan saya menjadi ketua cabang di MKI Surabaya itu tahun 86 hingga 88. Artinya dunia aktivisme itu saya yang saya peroleh termasuk pengetahuan teologi saya
itu justru ketika saya ber-KMKI. Pertemuan saya dengan Pendeta Adi Widiadi, dengan Adverbek, dengan Nigdemoy, itu Hmm. ketika saya menjadi aktivis mahasiswa Kristen Surabaya. Nah, pengalaman-pengalaman saya, atau katakanlah proses-proses menjadi aktivis itu selalu berjalan dan secara kebetulan seringkali secara sengaja atau tidak sengaja selalu terlibat di dalam proses peristiwa-peristiwa politik di Surabaya. Oh, Di situ juga yang akhirnya ketika tahun 14 kemarin saya pikir untuk menjadi DPD, jadi non partai pada waktu itu adalah salah satu alternatif bagaimana menunjukkan kehadiran orang Kristen di peta politik. Saya mencoba dengan itu. Pada waktu itu juga syarat dengan isu bagaimana ketidakterwakilan kita itu sangat kuat sekali dan saya mencoba untuk fight di sana. Ya, belum memperoleh jawaban dan saya tidak jadi senator gitu. Tapi harapan saya setidaknya itu akan menginspirasi teman-teman yang lain bahwa politik adalah medan pelayanan yang seharusnya orang Kristen tidak tinggalkan. hmm. Karena kita tahu kondisi-kondisi itu bagaimana keputusan-keputusan politik itu dalam sejarahnya banyak orang Kristen terlibat. Makin Hmm. segini, semakin sedikit dan seringkali politik dianggap kotor dan orang tidak mau untuk menghampiri ke sana. Jadi jangan salahkan politik yang kotor ketika orang-orang baik tidak mau terlibat. Harapan saya waktu itu bisa menginspirasi ke itulah. Tapi stigma di masyarakat bahwa untuk masuk ke politik itu kita juga butuh uang, gitu ya. Apakah ketika Iya, Anda mencalonkan diri sebagai senator itu hal-hal itu juga terasa bagi Anda? Halo, Cak Des, kelihatannya sinyal dari posisi Anda tidak berapa bagus karena Anda terputus sekarang. Suara Anda tidak terdengar. Oke. Oke. Maaf teman-teman, jadi mungkin ada masalah dengan sinyal daripada narasumber kita, Bapak Desain Batita Helu. Jadi beliau mungkin sedang berganti posisi atau gimana. Tetapi uh, beberapa hal bahwa kita sudah mendengar tentang sedikit perjalanan hidup narasumber ini yang sedikit menarik gitu ya. Orang yang berkuliah di matematika ITS kemudian mengambil posisi profesi sebagai pelukis, pernah terjun ke dunia politik menjadi calon anggota DPD atau senator mewakili Jawa Timur, dan begitu banyak, masih banyak hal yang harus kita lihat dari kehidupan Desember. Cuma saya kurang tahu beliau apakah sudah bisa bergabung lagi atau belum.
Eh, kami masih menunggu eh, Desember. Ada rekan Anton sudah bergabung. Terima kasih Anton. Sebagai ini saya coba mengundang Anton. Apakah beliau mau masuk? Saya sengaja memanggil Anton sambil mengisi kami menunggu narasumber kami di Desember. Kelihatannya beliau mengalami kesulitan untuk bergabung lagi. Kelihatannya ada masalah dengan Desember. Oke, kita akan memanggil Irma. Semoga memakai akun istrinya masih tidak bisa juga. Ya, sudah tersambung. Iya, pakai HP istri saya. Oke, sedikit terjadi masalah. Kita akan sambung teman-teman. Oke, ya. Oke, saya memakai akunnya Ibu Irma dan dengan memakai ini maka kita akan saya akan beritahu teman-teman yang mungkin tidak tahu bahwa beberapa minggu yang lalu istri Cak Desember juga tampil sebagai narasumber dan memberi kesaksian. Bagi Anda yang mengikuti kesaksiannya
Nyonya Desemba gitu ya. Anda tahu bahwa mereka juga mempunyai seorang anak yang berkebutuhan khusus dan itu juga menjadi pergumulan, menjadi warna tersendiri dalam kehidupan keluarga ini. Nah, dari sisi bapaknya kita ingin mendengar dulu. Anda mempunyai dalam keluarga yang ini dan saya selalu melihat Cak Desemba ini begitu dekat sama Aldo ya namanya. Adolf. Adolf. Cak Desemba ini Iya. begitu saya beberapa kali ketemu dan Cak Desemba bisa bermain dengan ini. Ini gimana ceritanya tentang kehidupan dulu sebentar dalam rumah tangga ini? Ya, bagi saya eh, satu bahwa itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang Tuhan anugerahkan saya, anak saya Adolf itu, ya itu suatu anugerah yang harus saya terima. Oke. Dan bagaimana penerimaan itu, maka ya saya belajar untuk bersyukur. Saya mensyukuri bahwa itu yang saya dapatkan dan bagaimana saya bisa menjalani kehidupan itu sebagaimana adanya lah. Jadi bukan sesuatu yang harus disesali atau disayangkan, tetapi itu adalah anugerah yang diberikan bagi saya. Walaupun kadang-kala juga orang berpikir itu juga setiap orang punya salibnya sendiri. Dan bisa jadi itu salib saya itu nggak masalah bagi saya. Dan bagaimana belajar mensyukuri itu yang saya pikir saya pun juga berproses. Saya pun juga belajar dan masih belajar bagaimana saya menerima Adolf, bagaimana nantinya dia untuk tahun-tahun berikutnya itu menjadi sesuatu yang setiap hari atau setiap saat selalu saya harus belajar menerima itu semua. Dalam beberapa mungkin kalau kita nonton film atau kita membaca itu, kita kadang-kadang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga mempunyai ketajaman satu sisi di hal-hal yang lain dan itu biasanya melebihi orang-orang lain. Anda melihat itu enggak misalnya apakah dia tajam dalam seni ataupun lebih 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 spesifik lagi. Misalnya dia bisa melukis atau apa begitu. Pernah terpikirkan atau pernah melihat arah ke sana atau enggak, Cak Desemba? Terus terang sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan dia memiliki ketertarikan secara khusus pada bidang apa atau bagaimana. Saya tidak belum menemukan itu Oh, karena Adobe ini justru di persoalan komunikasi. Jadi oke. dia maaf tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kemauannya dan lain sebagainya, itu yang bagi saya komunikasi itu belum bisa berjalan dengan baik. Hmm. Jadi saya belum belum bisa ya kemana ya. Padahal ya beberapa hal kita coba tapi dia tidak mau melanjutkan, ya kita terima itu. Hmm. Hmm. Ah, berharap nggak misalnya satu waktu, waduh Adolf ternyata juga menyukai melukis dan lain-lain. Sebetulnya bagi saya sebagai orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus, ketika anak itu bisa mandiri aja sudah sebuah kebahagiaan. Oke. Itu luar biasa. Misalnya dalam proses perkembangannya kita bisa melihat dia bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Itu sudah Ah, kebahagiaan yang luar biasa. Kalau ah. tentang prestasi-prestasi itu
Ya, saya tidak terbayangkan sama sekali. Sampai sekarang saya tidak terbayangkan itu gitu. Tapi Hmm. ketika anak saya dan saya masih sangat berharap dia bisa mandiri dalam eh, beberapa hal, minimal kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan seorang manusia gitu. Dia bisa mandi sendiri, dia bisa makan, dia bisa membersihkan dirinya sendiri, itu sudah sebuah kebahagiaan kalau dia bisa mandiri. Yang lain-lain prestasi dan lain sebagainya itu uh, ya jujur justru saya tidak belum memiliki gambaran ke arah sana, lebih pada harapan dia bisa mandiri. Cak Des, di belakang Anda itu kan ada lukisan istri ya, wajah istri ya. Iya, iya. Dan kalau tidak salah dalam artikel yang saya baca itu Anda mengatakan bahwa melukis potret itu adalah lukisan roti gitu. Iya. Maksudnya apa? Dalam proses perjalanan saya di dunia kesenian ini dan khususnya melukis, mau tidak mau ada dua hal yang langsung berkaitan dengan ini. Pertanyaan-pertanyaan misalnya dari mana saya bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Maka terinspirasi juga dari kehidupan Kristen dan Alkitab bahwa hidup ini membutuhkan roti. Oleh karena itu ketika saya melukis potret, kenyataannya itulah cara saya untuk mendapatkan uang. Jadi beberapa orang memesan atau minta dilukiskan potretnya. Di situ saya merasa ini saya melukis untuk roti. Artinya saya niati bahwa yang ini saya melukis untuk, ya kalau bahasa Surabaya itu berasisme lah. Melukis untuk beli beras. Nah, sementara ada hal yang saya juga tidak bisa menunjukkan dari diri saya sebagai seorang seniman, melukis yang idealis. Nah, ketika melukis yang idealis itu relatif tidak berpikirkan atau tidak mengacu pada lukisan itu laku atau tidak, tapi lebih pada itu melukis untuk hati. Sebuah idealisme seorang seniman untuk mengekspresikan dari apa yang dipikirkan dan dirasakan. Ketika saya ingat bahwa saya membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, ya puji Tuhan dari lukisan potret-potret itu sudah mulai bisa untuk mendapatkan roti itu. Kira-kira begitu penjelasannya. Dan itu banyak ya, maksudnya banyak orang tertarik melukis potret itu atau memesan itu atau bagaimana? Karena memang saya tidak tahu sekarang ya dengan di zaman semua media sosial yang begitu gampang bisa meng-create suatu gambar wajah, tetapi beberapa tahun yang lalu kan orang-orang suka mengkoleksi wajah, foto wajah mereka, foto keluarga dalam bentuk lukisan. Nah, apakah tren itu masih sampai sekarang masih berjalan? Yang saya alami pada saat pandemi kemarin itu kan relatif kita tidak pergi kemana-mana. Betul. Dan justru saya mendapatkan ketekunan untuk melukis secara teknis, menekuni secara teknis potret itu ketika saat pandemi. Maka secara teknis saya memperoleh peningkatan artinya melukis lebih baik itu saat pandemi. Nah, ketika lukisan sudah terlihat bagus, teman-teman tertarik itu dan saya mencoba belajar terus, akhirnya mendapatkan apresiasi. Saya rasa lukisan itu juga tidak bisa tergantikan begitu saja dengan teknologi. Dan itu wajar, kita menggunakan alat-alat atau teknologi yang ada itu wajar saja. Tetapi
dalam prakteknya seni dan melukis itu, khususnya melukis juga, itu selalu pakai rasa, dan itu yang tidak terwakili gitu. Bagaimana rasa lukisan itu dengan rasa print itu beda. Dan saya masih menemukan itu gitu. Orang-orang yang masih menghargai potret itu. Dalam karir Anda, ada nggak lukisan yang begitu Anda paling suka? Apakah masih menyimpannya atau sudah di tangan orang lain? Saya mengedelkan Einstein dan Oke. lukisan, dan saya mengulang-ulang lukisan Meluk wajah Einstein itu berkali-kali. Dan ada satu lukisan kecil yang menurut saya sangat berkesan, karena waktu itu saya juga menggunakan teknik yang relatif tidak lazim dengan menggunakan tusuk gigi untuk melukisnya. Itu masih saya simpan itu. Kemudian justru dari pengalaman komersial saya memperoleh dari dua tokoh, yaitu tokoh Bung Karno sama tokoh Mbah Hasim atau pendiri NU. Saya malah mendapatkan apresiasi awal-awal itu dari dua tokoh itu. Lukisannya terkesan kuat dan ya mendapatkan laku awal-awalnya di dua lukisan itu. Iya, kalau tentang Bung Karno kan saya lihat banyak sekali lukisannya ya. Banyak orang yang melukis tokoh proklamator ini, dan ya setiap orang dengan cara mengekspresikannya itu. Saya tertarik ketika Anda mengatakan Anda melukis dengan tusuk gigi ya. Itu memang banyak 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 pelukis yang bercoba bereksperimen cara melukis dengan hal-hal begitu ya. Pada umumnya kita ini kadang-kadang sering iseng ya, menggunakan apa saja untuk melakukan itu, dan kadang-kadang justru kita memperoleh dari proses itu. Perlu diketahui, seorang seniman itu lebih menyukai prosesnya daripada hasilnya. Jadi kebahagiaan seorang seniman itu ketika berproses. Ketika sudah selesai ya sudah. Makanya ya itu hal yang sudah terlewatkan, artinya sudah urusannya publik lah, bagaimana mengapresiasi karya itu. Tapi yang paling membahagiakan adalah ketika berproses, dan ketika berproses itu dia memperoleh sesuatu, itu rasanya sangat sebuah kebahagiaan tersendiri. Dalam karir Anda, apakah ada lukisan yang Anda anggap paling religius dalam meluk ini hasilnya? Satu, ketika di proses awal saya selalu sebetulnya mempersiapkan karya-karya saya untuk pameran itu sebagai sebuah refleksi kehidupan saya. Di periode pertama yang botol itu, saya sangat terkesan dengan lukisan saya yang saya beri judul dengan The End of Ideology. Saya gambarkan botol yang tumbang dengan logonya Karl Marx, itu sangat berkesan. Yang kedua ini, ketika saya angka-angka itu, sebetulnya ada dua. Karya yang pertama itu post-truth, satu tidak sama dengan satu, itu menurut saya sesuatu yang istimewa, sebuah proses penemuan saya. Yang kedua, ketika saya melukis angka 1 sampai 9 dibagi 0. Kemudian lukisan itu saya beri judul Like God, seperti Tuhan. Karena bilangan dibagi 0 atau bilangan berapapun dibagi 0 itu sama dengan tak terhingga. Dan itu ya beberapa orang mengapresiasi, menulis tentang hal itu sebagai suatu hal yang terkait dengan spiritualitas.
Ya, Bapak Ibu mungkin ketika ngomong begini orang-orang ini saya tunjukin gambar dari Cak Des. Nah, ini yang beliau ngomong tentang I, I Like God. see God, I like God ini ternyata ya. Ya, seperti Tuhan. Yang mungkin dalam dalam pikiran kita tidak memahami antara berwarna hitam, putih dan lain-lain goresan-goresan itu. Apakah itu ada artinya, Cak Des? Eh, Setiap goresan selalu seringkali dimaknai sebagai sebuah greget, sebagai sebuah ekspresi pada saat itu. Jadi pada Ah, saat saya melukis itu, suasana batin saya mungkin seperti itu. Gitu. Warna-warna yang termunculkan seperti itu. Nah, itu yang kalau terlihat di situ ada warna coklat, warna hitam, warna abu-abu sebagai sebuah eh, pergumulan dari kehidupan, ya boleh dibilang pelukisnya lah, kira-kira begitu. dan ini yang tadi. Ini yang saya dan banyak digemari dari teman-teman, untuk sementara boleh dibilang sebagai masterpiece saya. Ini adalah post-truth. Logika umum selalu mengatakan satu itu sama dengan satu. Kapanpun, Oke. dimanapun, secara logika umum atau logika matematik, satu sama dengan satu. Tetapi saya melihat fenomena yang ada sekarang, orang seenaknya sendiri melintir sesuatu peristiwa, menafsirkan sesuatu peristiwa yang orang bilang post-truth itu, dan ini sebagai refleksi saya terhadap kondisi zaman sekarang. Orang bisa aja mengatakan satu tidak sama dengan satu, apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat tidak sama. Kira-kira begitulah tafsiran Dan dari lukisan ini. dan kalau Bapak Ibu sedikit memperhatikan hal ini ada cross di sini ya. Nah, dari ini yang kita mau tanyakan. Jadi kelihatan dari Cak Des, seorang matematik gitu ya, dan seorang yang mengekspresikan juga imannya. Tetapi kayaknya Anda artikel ini menulis harusnya ini kesalahannya. Ada tertumpah tinta dan Anda membiarkannya atau gimana gitu. Ya, sebetulnya ada sesuatu yang di luar rencana yang Ah, terjadi ah, begitu gitu. Dan ah, menurut ah. saya ya enggak apa-apa, mungkin itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan saya atau di luar rencana saya terjadi seperti itu. Dan ya, saya mungkin pada waktu itu tidak kuasa menghentikan, ya saya biarkan aja. Akhirnya ketika orang melihat bahwa itu terkait dengan persoalan spiritualitas saya atau simbol daripada uh, dari diri saya, ya saya nggak mempermasalahkan juga. Ada maknanya enggak berwarna? Karena hal-hal kalau aliran realis kan kita tahu, oh ada lukisan kita bisa melihat. Nah, tapi kalau kalau macam-macam begini ada maknanya ndak? Ada hitam, ada ini. Pasti seorang pelukis tahu ini apa. Secara sederhana, saya ingin menyatakan bahwa ini adalah kondisi yang ada saat ini, yaitu orang begitu bersemangatnya dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Begitu Hmm. berkobar-kobarnya setiap individu itu untuk menyatakan dirinya. Mungkin itu yang mempengaruhi saya mengambil atau memilih warna merah itu. Ada Oh. semangat di sana.
Ya, menarik kan Bapak Ibu bahwa sebenarnya memang kalau kita melihat, bagi saya ya, melihat lukisan itu memang harus didampingi didampingi pelukisnya. Karena kalau hal-hal yang ah, karena kita bukan orang yang ngerti begitu ya. Kalau kita melihat gambar naturalis ya kita ngerti oh pemandangan ya, potret ya sudah seperti itu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang abstrak kayak 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 punyanya siapa ya, pelukis Indonesia Avandi dan lain-lain itu kan yang ada di otaknya itu yang tertuang itu kadang susah masih untuk kita ini. Oke. Ini ada yang bertanya ternyata saya lewat ini. Sugeng Rahayu Pak Desember. Saya percaya seni juga bisa jadi ruang bebas hubung dengan Tuhan. Tapi kadang orang yang kurang suka seni dan terhalang pus dengan pusingnya memahami maksud lukisannya. Itu dari Dio. Bagaimana caranya dapat membuka diri agar bisa mengalami Allah lewat ekspresi lukis? Bagaimana Anda, ini mungkin pertanyaannya bagaimana bisa membuka diri untuk memahami, mengalami penyertaan Allah, memahami adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah pernah mengekspresikan itu dalam lukisan Anda? Saya, pengalaman spiritual saya atau pengalaman saya dalam berkehidupan atau dalam kekristenan saya sangat Mm-mm. yakin seluruh peristiwa hidup saya itu Tuhan punya kehendak. Oke. Saya lahir dari seorang ayah Ambon, dari seorang ibu Jawa. Saya lahir di Mhm. Surabaya, saya kemudian masa kecil di Blitar, kemudian saya studi matematik, kemudian saya sekarang menjadi seniman, itu tidak lepas daripada kehendak Tuhan. Saya yakin itu. Persoalan saya adalah ketika Tuhan berkehendak seperti ini, kemudian Tuhan menempatkan saya seperti ini, apa yang bisa saya perbuat? Justru di situ sebetulnya saya ingin memberikan tambahan dari setiap di mana saya ditempatkan. Hmm. Katakanlah saya sekarang ditempatkan menjadi seorang seniman. Hmm. Sebetulnya saya berangkat juga dari persoalan eh, kebudayaan yang ada di kita. Begitu banyaknya orang perselisihan-perselisihan, begitu sulitnya komunikasi antar kelompok, bahkan begitu sulitnya komunikasi antar agama, maka seni adalah masih memberikan ruang untuk berkomunikasi tanpa memandang golongan dan berbagai latar belakang status sosialnya. Itu masih terlihat dan saya maaf, artinya kalau sudah berbicara dalam perspektif politik, saya yakin bahwa kehadiran saya di ruang kesenian ini ada maksud juga untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi secara lebih luas ke berbagai pihak. Dan itu saya yakini atau bahkan dalam praktek-prakteknya saya memperoleh keleluasaan komunikasi itu jauh lebih eh, bebas, jauh lebih bisa diterima ketika saya pada posisi saya sebagai seorang yang bergerak di bidang seni dan kebudayaan. Ketika orang melihat agama mungkin langsung ada barrier untuk itu. Tapi ketika kehadiran saya sebagai seniman, relatif mereka menerima apa adanya. Nah, itulah bagaimana saya meyakini bahwa ini juga merupakan rencana Tuhan. Tuhan menempatkan saya di wilayah yang orang lain tidak berada. Dan semoga ada manfaatnya.
Cak Des, kalau kita boleh berandai-andai gitu ya ke belakang, ah, ada penyesalan enggak ketika Anda mengambil ah, posisi sebagai memilih jalur kehidupan ini sebagai pelukis? Karena sebenarnya jalur sebagai seorang lulusan matematik itu kan bisa sekarang bisa sangat sangat bagus gitu ya dalam dari sisi karir bekerja bisa begitu bagus karena dibutuhkan. Tapi Anda mengambil sesuatu yang ya ini jalan hidup aku harus ambil ini. Ada penyesalan enggak untuk? Enggak, justru saya merasa ini peningkatan. Oh, Saintis atau ilmuwan itu dia hanya menemukan, mm-mm, tapi seniman itu menciptakan. mm, Persoalannya adalah ketika pada posisi seseorang belum mencapai apa yang diinginkan, maka sangat mm-mm, mungkin saya mengalami sendiri bagaimana mm-mm, penghinaan, bagaimana pencercaan, bagaimana tidak pemahaman orang tentang saya dan tidak katakanlah melecehkan dengan apa yang menjadi pilihan saya itu uh, terjadi bahwa pilihan-pilihan atau jalan yang saya tempuh ini sesuatu yang tidak benar, kemudian tidak membawa hasil dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. mm-mm. Orang baru akan mengakui ketika sudah ada hasilnya. Dan saya sampai sekarang masih punya kekuatan atau masih punya keyakinan bahwa suatu saat saya akan bisa mencapai itu. Dan ya memang nggak mudah gitu. Bahwa seseorang untuk menjalani pilihannya itu yang tidak umum, dia akan mendapatkan olok-olokan, akan mendapatkan cercaan, itu sering terjadi semua bidang seringkali itu terjadi. Ada rencana enggak melukis sesuatu yang mengekspresikan inilah kehidupan saya, inilah apa yang saya ambil sampai dengan hari ini gitu. Apakah atau sudah pernah melukis itu? Uh, Setiap saat itu selalu ada pergumulan-pergumulan untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran itu. Oh, Oleh oke. karena itu, kredo saya diantaranya bahwa karya seni itu ekspresi daripada sebuah gagasan. Apa yang Hmm. menjadi gagasan saya, ya itu yang saya tuangkan di dalam karya-karya saya yang saya katakan melukis dengan hati. Oh, Apa yang ditunjukkan tadi itu juga sebuah ekspresi dari gagasan-gagasan saya. Ke depan hmm. saya akan melanjutkan itu dan saya tidak bisa menjawab apakah akan seperti ini atau seperti itu. Itu sangat tergantung pada waktu proses nanti. Saya Oh, ya semoga tahun ini atau tahun ke depan saya masih bisa untuk berpameran dan menunjukkan karya-karya terbaru saya. ya. Terima kasih. 1 jam kita ngobrol. Nah, terasa 1 jam. Saya sebenarnya masih masih menarik untuk kita bisa mendengar ini. Cak Des, terakhir, ah, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ikut acara hari ini ketika kita mengambil satu keputusan yang profesi seperti Pak Cak Des gitu ya. Dari latar belakang pendidikan kemudian berbalik peningkatan begitu menurut Cak Des itu. Itu apakah ada pesan-pesan untuk ini rekan-rekan yang bergabung pada malam hari ini? Saya rasa
setiap orang itu memiliki pandangannya sendiri, ya seperti tadi bahwa bagaimana dia bisa mengenali dirinya, bagaimana dia meyakini bahwa Tuhan mempunyai rencana terhadap hidupnya. Dan Tuhan sudah menempatkan itu sebagaimana apa yang sudah dijalani. Semua itu tidak lepas daripada penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan menempatkan kita. Dan untuk itu masing-masing orang, saya selalu menganggap bahwa masing-masing orang itu mempunyai visinya sendiri, mempunyai misinya sendiri. Dia akan mempunyai jalannya sendiri untuk menuju ke yang terbaik buat dirinya. Saya pikir itu yang paling penting untuk saya sampaikan. Jadi jangan ragu dengan apa yang sudah terjadi, tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Justru apa yang sudah terjadi itu menjadi sebuah kekuatan untuk langkah ke depan. Tinggal memilih saja untuk ke depan. Saya memilih apa dengan modal yang sudah pernah dimiliki oleh peristiwa atau sejarah hidupnya. Oke. Ya, terima kasih Cak Des. Boleh menginspirasi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya memang seperti yang saya katakan bahwa kehidupan kita tuh sudah dilukis oleh Allah gitu ya. Cuma kita bisa mencari, kita bisa melihat, menemukan warna kehidupan itu, goresan-goresan kehidupan, lukisan itu apakah bisa menjadi lebih jelas kita mengetahuinya atau tidak. Karena semuanya sudah ada dalam bingkai, semuanya sudah terlukis dengan indah untuk itu. Terima kasih Cak Des, salam untuk Nyonya, salam untuk anak ya. Semoga terus boleh menginspirasi lebih banyak orang. Terima Selamat kasih. malam. Maaf kalau ada banyak kekurangan dari saya. Enggak, memang ngobrol santai seperti ini. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi. Ya.